ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kembali pernyataan penulis tentang dibolehkannya suami memukul istri, tetapi jangan sampai melampaui batas dan jangan melukai. Wa Abdullah bin Zam'ah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'madu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi. Dari Abdullah ibnu Zam'ah radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu ia mencambuknya seperti mencambuk budak hamba sahaya. Kemungkinan di akhir hari itu dia akan mengumpuli istrinya. Jadi ada suami yang memukuli istrinya dengan hebat, dengan pukulan yang keras, tapi di akhir hari itu atau di malam hari itu dia mengumpuli istrinya. Wa ala ayyati hal, ala kulli hal, dalam kondisi apapun, faqad ju'ila li hadhihi al-ijra'at haddun taqifu indahu. Metode ini memiliki batasan supaya seorang tidak melampaui batas. Mata tahaqqaqatil ghayah inda marhalatin min hadhil marahil, apabila tujuan tercapai dari metode yang disebutkan, fala tatajawazu ila ma wara'aha, janganlah ia melampaui batas dengan menerapkan metode yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, jika istri-istri kalian mentaati kalian, janganlah kalian mencari jalan untuk menghukum mereka. Fa inda tahaqquqil ghayah taqiful wasilah, apabila tujuan didapatkan, metode harus berhenti. Yang dimaksud yang berhenti adalah metode boikot dan juga metode memukul. Adapun nasihat terus, jangan berhenti menasihati istri. Kemudian mimma yadullu ala anna al-ghayah ghayat at-ta'ah hiya al-maqsud. Ini menunjukkan tujuan utama adalah ketaatan istri. Wa hiya ta'atul istijabah, yaitu taat yang menerima, memenuhi panggilan. La ta'atal irgham, bukan ketaatan
secara terpaksa. Fahadihi laysat ta'atan tasluhu liqiyami muassasatil usrah qaidatil jamaah. Karena taat secara terpaksa tidak baik untuk langgengnya rumah tangga. Ini adalah kaidah secara umum. Jadi ketaatan yang dimaksud adalah taat secara sukarela, bukan taat secara terpaksa. Wa yushiru nas ila anna al-mudiyyah fi hadhil ijra' ba'da tahaqquqi ta'ah baghyun wa tahakkumun wa tajawuzun. Al-Quran menyatakan bahwa meneruskan hukuman kepada istri setelah istri taat kepada suami adalah kezaliman dan melampaui batas. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tabghu 'alaihinna sabila." Jika istri sudah mentaati, janganlah kalian menghukum mereka. Tsumma yu'aqibu hadan nahi bitadhkir bil aliyil kabir. Kemudian Allah menyebutkan setelah larangan ini dengan menyebutkan namanya, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Ini mengandung ancaman bagi suami. Janganlah berbuat zalim terhadap istrinya. Kaita tamanal qulub, supaya hati menjadi tunduk, wa ta'nuwar ru'us, kepala supaya tidak congkak, wa tatabakhkhara masyairul baghi wal istila, supaya menguap, supaya pergilah perasaan zalim dan kesombongan. Intafat bi ba'din nufus, jika terdapat di sebagian jiwa. Ala tariqatil Quran, inilah metode Al-Quran fit targhibi wa tarhib, di dalam memotivasi dan ancaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Ayat ini mengandung peringatan kepada suami, janganlah berbuat zalim terhadap istri, dan janganlah suami membiarkan istrinya melampaui batas, durhaka, jauh dari Allah. Karena suami akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang musuh bagi kalian. Siapa istri yang musuh bagi suaminya? Atau anak yang musuh bagi orang tuanya? Jawabannya, mereka yang menjadi penyebab suami atau orang tua menyimpang dari jalan Allah. Jadi suami musuh. Jadi istri menjadi musuh bagi suaminya jika istri ini menyebabkan suami durhaka kepada Allah. Istri menyebabkan suami bermaksiat kepada Allah. Anak menjadikan orang tua durhaka kepada Allah. Ini anak musuh, istri musuh. Supaya tidak menjadi musuh, didiklah anak-anak kita dan istri-istri kita dengan pendidikan Al-Quran.
dengan pendidikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama atau seorang salaf menikahi wanita khawarij. Dia berkata, saya akan bisa mendidiknya. Ternyata setelah dinikahi, dia menjadi pimpinannya khawarij. A'udzubillah. Jadi seorang istri harus dididik dengan pendidikan akidah, tauhid, manhaj yang lurus, pendidikan takwa, pendidikan taat kepada Allah, supaya istri menjadi istri yang salihah. Dan kadang-kadang ada istri mencela pemerintah. Ini istri tidak benar, itu musuh itu. Ada istri mencela pemerintah, senang dengan unjuk rasa, itu musuh itu, harus dinasihati. Jangan sampai istri kita menjadi musuh kita. Siapapun yang merusak manhaj kita, akidah kita, ketakwaan kita, itu musuh. Fahdaruhum, hati-hati. Soal istri harus dididik dengan pendidikan akidah yang benar, manhaj yang lurus. Jangan sampai istri menjadi khawarij, suami jadi khawarij. Istri ahlul bid'ah, suami menjadi ahlul bid'ah. Jangan sampai, naudzubillah. Jadi hidup di dunia ini sementara. Golongan selamat adalah golongan yang mengorbankan segala-galanya untuk menyelamatkan akidah. Golongan yang tidak selamat adalah golongan yang mengorbankan akidah untuk dunia, untuk istri, untuk anak, dan seterusnya. Itu adalah golongan yang tidak selamat. Naudzubillah. Jadi terus didiklah istri kita dengan akidah yang benar. Jangan boleh ikut-ikutan urusan-urusan yang bid'ah. Jangan mengagumi urusan-urusan yang merusak manhaj. Ini pentingnya, menunjukkan pentingnya pendidikan manhaj. Supaya kita tahu mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ada di dalam Islam itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Jangan hanya kita paham cinta karena Allah, kita tidak paham benci karena Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Pegangan iman yang paling kuat, tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah, membenci karena Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Siapa yang mencintai karena Allah, siapa yang membenci karena Allah, siapa yang memberi karena Allah, dan siapa yang tidak memberi karena Allah, maka ia telah sempurna imannya. Dia merasakan manisnya iman. Manisnya iman ini didapatkan dengan apa? Dengan cinta karena Allah, cinta ahlu tauhid, cinta ahlu sunnah. Mencintai tauhid, mencintai sunnah, mencintai ketaatan kepada Allah, dan membenci syirik, membenci bid'ah, membenci kemaksiatan. Ini adalah cinta karena Allah, membenci karena Allah. Siapa yang demikian, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi yang namanya manhaj, ya ikhwah, manhaj akidah, ini lebih mahal daripada dunia dan sisinya. Jangan sampai kita tergelincir ke pemikiran orang-orang khawarij, pemikiran ahlul bid'ah. Abu Qilabah berkata, "Laqad an'ama Allahu 'alayya bi ni'mataini la adri ayyatuhuma a'dham." Sungguh Allah menganugerahkan kepadaku dua kenikmatan. Aku tidak tahu mana kenikmatan yang lebih agung. An hadani lil Islam wa alla yaj'alani haruriyan. Nikmat hidayah Islam dan nikmat aku tidak menjadi khawarij, tidak menjadi ahlul bid'ah.
Jadi nikmat yang sangat agung kalau kita membenci kesyirikan, membenci bid'ah, membenci jalannya khawarij, membenci jalannya ahlu bid'ah. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri dan harus kita jaga, kita selamatkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.